Sudah. Oke, kita masuk ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan ini akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan materi sistem koordinat dan datum. Di sini, di sini anggota kelompok itu ada Muhammad Sandi Al-Fatir, Naila Nurhariza Ramadhani, Adrian Pratama, Muhammad Adrian, Bardan Akbar, dan Danu Alden Demansyah. Baik, untuk pendahuluan, sistem koordinat dan datum adalah dasar penting dalam ilmu pemetaan geospasial. Dengan keduanya, kita bisa menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi secara tepat. Tanpa sistem ini, navigasi, survei, maupun analisis spasial tidak dapat dilakukan secara akurat. Nah, pada pembagian pendahuluan, kita bisa melihat bahwa sistem koordinat dan datum ini merupakan ilmu yang penting dalam ilmu pemetaan dan geospasial. Maka dari itu, selanjutnya materi yang akan disampaikan yaitu pengertian koor, penger, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi Alfatir. Padanya dipersilakan. Sistem koordinat. Materi selanjutnya itu sistem koordinat. Sistem koordinat itu ada representasi lokasi dalam bentuk angka X, Y, dan Z. Nah, terdiri dari sistem geografis yang seperti yang kita tahu seperti lintang dan bujur. Dan juga sistem proyeksi X dan Y. Juga memudahkan transformasi bentuk bumi tiga dimensi ke peta dua dimensi. Eh, Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Sandi Al-Fatir. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat geografis. Sistem koordinat ini menggunakan lintang latitude untuk posisi utara sampai selatan dan bujur longitude untuk posisi timur barat ke barat. Satuan yang dipakai adalah derajat, menit, dan titik. Contoh penulisannya seperti berikut. Bisa dilihat 7 derajat, 47 menit, lintang selatan, 110 derajat, 22 menit, bujur timur. Nah, seperti itu untuk contoh penulisannya. Untuk sistem koordinat proyeksi, eh, dari koordinat geografis ke bidang datar lebih mudah dipakai untuk menghitung jarak luas. Contoh paling populer yang di sekarang ini adalah UTM, Universal Transverse Mercator dengan satuan meter. Baiklah, di sini ada datum. Jadi, datum adalah acuan dasar dalam menentukan posisi. Terdiri dari elipsoid bumi, titik referensi, serta sistem koordinat yang dipakai. Tanpa datum, posisi yang ditunjukkan oleh koordinat bisa berbeda-beda, meskipun menggunakan angka yang sama. Dan di sini ada jenis datum, yaitu berupa datum geodetik yang berfungsi untuk menentukan posisi horizontal di bumi, contohnya yaitu WGS 84 dan DGN 95. Kemudian ada datum vertikal yang berfungsi acuan ketinggian, biasanya berdasarkan permukaan laut rata-rata. Dan ini ada juga pentingnya datum. Perbedaan datum dapat menyebabkan pergeseran posisi beberapa meter bahkan lebih. Oleh karena itu, penggunaan datum yang konsisten sangat penting agar data dari berbagai sumber bisa saling cocok dan tidak menimbulkan kesalahan analisis spasial.
Baik, kesimpulan dari sistem koordinat dan datum ini, sistem koordinat merupakan cara untuk menggambarkan posisi suatu titik di permukaan bumi. Sedangkan datum adalah acuan dasar yang menentukan bagaimana posisi tersebut diukur dan diproyeksikan. Keduanya itu saling berkaitan erat dalam pemetaan, navigasi, maupun analisis geospasial. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem koordinat dan datum, kita dapat memperoleh data posisi yang akurat, konsisten, dan dapat digunakan secara luas. On mic dan kau udah on mic. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok pertama. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.